E-Learning Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II adalah pusat pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya air dari hulu hingga hilir yang akan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang sumber daya air, energi baru terbarukan, dan lingkungan. Materi e-learning ini merupakan kerjasama Pusat Pengembangan Sumber Daya Air atau PPSDA ITB dengan Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Erosi dan konservasi lahan. Erosi dan sedimentasi merupakan salah satu permasalahan penting dalam operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air. Erosi dan sedimentasi sejatinya merupakan proses alami. Namun, berbagai aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian, ladang, dan pemukiman dapat meningkatkan laju erosi dan sedimentasi lahan secara signifikan. Ditinjau dari produktivitas lahan, erosi lapisan tanah bagian atas yang kaya akan humus dapat mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah. Tanah yang terbawa oleh aliran air dapat menurunkan kualitas air. Tanah terendapkan di bagian hilir akan memperkecil kapasitas saluran, sungai, dan waduk. Agar pengelolaan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan secara optimal, diperlukan pemahaman yang baik terhadap faktor penyebab terjadinya erosi dan sedimentasi di lahan, serta upaya-upaya pencegahannya. Faktor penyebab dan proses terjadinya erosi serta sedimentasi. Erosi merupakan proses yang terjadi secara perlahan. Faktor penyebab utama erosi alami yang utama di Indonesia adalah air. Erosi akibat air berasal dari dua proses. Pertama, proses jatuhnya air hujan ke permukaan tanah. Dan proses kedua adalah mengalirnya air di permukaan tanah. Pada proses pertama, hujan yang jatuh di permukaan tanah mengakibatkan terlepasnya butiran-butiran tanah dari tempatnya semula atau erosion. Pada lahan miring, butiran tanah bahkan dapat terlepas lebih jauh lagi dibandingkan dengan yang terjadi pada lahan yang datar. Butiran tanah yang terlepas ini dapat mengakibatkan tertutupnya pori-pori tanah sehingga menurunkan kapasitas infiltrasi. Pada proses kedua, butiran tanah yang terlepas tadi kemudian mulai terbawa oleh air limpasan permukaan atau entrainment, hingga kemudian terangkut oleh aliran air ke bagian hilir atau transportation. Semakin tinggi kecepatan aliran permukaan, semakin tinggi pula potensi tererosinya lapisan permukaan tanah. Saat aliran air melambat, maka butiran tanah yang terbawa aliran air tadi mulai terendapkan atau deposition. Seiring berjalannya waktu, butiran tanah yang terendapkan tadi akan mengalami proses pemadatan atau compaction, sehingga menjadi lebih sulit terbawa oleh aliran air. Ketika butiran tanah tersebut terkompaksi di badan air, maka kapasitas saluran akan berkurang sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya diperlukan kegiatan pengerukan untuk mengembalikan kapasitas saluran sebagaimana direncanakan. Jenis-jenis erosi tanah akibat air. Erosi tanah akibat air dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Raindrop erosion adalah erosi yang diakibatkan oleh tumbukan butiran hujan saat menyentuh tanah. Sheet erosion adalah proses perlahan berupa hilangnya lapisan permukaan tanah bagian atas, hingga akhirnya menyisakan tanah lapisan bawah yang tidak produktif. Rill erosion adalah jenis erosi yang teridentifikasi dari terbentuknya pola aliran air dalam skala kecil di lahan. Umumnya, erosi jenis ini terlihat di lahan yang miring dengan pola kejadian yang acak. Ephemeral erosion adalah akumulasi rill erosion pada fitur topografi lahan rendah atau cekungan. Rill dan ephemeral erosion ini dapat secara mudah dihilangkan dengan perataan atau pengolahan lahan jika erosi berjalan terus. Maka, akumulasi rill dan ephemeral erosion dapat membentuk gully erosion, yakni cekungan tempat terakumulasi limpasan air permukaan di lahan yang cukup dalam dan lebar sehingga menyulitkan perataan dan pengelolaan lahan. Stream bank erosion diakibatkan oleh aliran air di saluran atau sungai secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan erosi tebing sungai. Erosi jenis ini dapat mengakibatkan perubahan pola aliran sehingga membentuk meander sungai. Upaya pengurangan erosi lahan. Salah satu metode perhitungan erosi lahan potensial yang banyak digunakan adalah metode Universal Soil Loss Equation, dengan persamaan A sama dengan R kali K kali LS kali C kali P. Faktor R mengkuantifikasi pengaruh intensitas hujan. Nilai R dihitung dari intensitas hujan maksimum selama periode 30 menit. Nilai R dapat juga didekati dari curah hujan bulanan atau tahunan. Faktor K mengkuantifikasi faktor erodibilitas tanah yang menggabungkan beberapa karakteristik tanah seperti ukuran butiran, kandungan bahan organik, dan permeabilitas. Faktor LS mengkuantifikasi pengaruh kemiringan lahan. Faktor C mengkuantifikasi jenis vegetasi dominan di permukaan lahan.
Faktor P mengkuantifikasi upaya pencegahan erosi seperti pembuatan terasering, jalur hijau, dan pembuatan pola saluran yang tegak lurus arah kemiringan. Upaya pengurangan erosi lahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengurangi pengaruh tumbukan air hujan di permukaan tanah melalui penanaman vegetasi atau dengan membiarkan serasa sisa tumbuhan tetap berada di permukaan tanah, mengurangi penggunaan lahan miring untuk kegiatan non-konservasi, dan menerapkan praktek terasering di lahan miring. Pengaruh infrastruktur terhadap erosi sedimentasi. Keberadaan infrastruktur pun dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesetimbangan erosi sedimentasi di badan sungai. Sebagai contoh, keberadaan suatu bendungan dapat mengakibatkan hasil erosi terakumulasi di tampungan bendungan. Kondisi ini mengakibatkan ruas sungai bagian hilir mengalami kekurangan suplai sedimen dari hulu, sehingga mengakibatkan terjadinya erosi sungai di bagian hilir, bahkan hingga ke muara. Pelebaran sungai untuk meningkatkan kapasitas pengaliran sungai saat banjir pun dapat mengakibatkan peningkatan laju sedimentasi. Sungai dalam kondisi alami memiliki palung dengan penampang basah yang memungkinkan air mengalir dalam kondisi kedalaman dan kecepatan yang cukup tinggi, meskipun saat debit rendah. Namun, saat sungai diperlebar tanpa palung yang tetap terisi air meskipun saat musim kemarau, maka saat kondisi debit rendah akan terjadi elevasi muka air dan kecepatan yang rendah, sehingga meningkatkan potensi sedimentasi. Untuk mengatasi permasalahan erosi dan sedimentasi, diperlukan upaya terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pengerukan saluran atau sungai yang tersedimentasi perlu dilakukan sebagai program jangka pendek untuk tetap menjaga kapasitas saluran tetap sesuai dengan debit rencana. Namun demikian, program jangka panjang untuk mengurangi potensi erosi dari hulu tetap perlu dilakukan. Tanpa upaya jangka panjang, maka biaya operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air akibat erosi dan sedimentasi akan tetap tinggi, bahkan berpotensi meningkat semakin tinggi di masa mendatang. Mari kita berkontribusi untuk mengurangi erosi lahan dan sedimentasi di badan air. Mulai dari hal kecil, misalkan menanami tanah terbuka dengan vegetasi, mengurangi limpasan permukaan, dan memperbanyak penyerapan air ke dalam tanah. Terima kasih telah menyaksikan e-learning Water and Renewable Learning Center. Nantikan video e-learning kami selanjutnya.